Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai sistem gerak pada tumbuhan dan hewan, hari ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur rangka pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi perangka pada manusia. Nah, tahukah kamu bahwa kita manusia itu mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia sendiri itu terdiri dari otot dan juga tulang. Apa itu tulang dan otot? Nah, bagaimana juga cara kerja otot menggerakkan tubuh kita? Kemudian bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak, maka terganggu sistem gerak pada manusia? Nanti kita akan bahas di bab sistem gerak pada manusia. Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai tulang rawan dan juga tulang keras. Tulang rawan, yang pertama ada tulang rawan hyalin. Ini bentuk tulang rawan terbanyak di tubuh manusia, di mana tulang ini mempunyai matriks homogen, halus, dan juga transparan. Tulang rawan hyalin ini terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua ada tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini memiliki sifat yang lentur. Kemudian matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Kemudian terletak pada epiglotis dan bagian luar dari telinga. Oleh karena itu tulang pada telinga kita ini bisa digerakkan karena dia merupakan tulang rawan elastis. Yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini bersifat kurang lentur. Nah, matriks pada tulang rawan fibrosa ini mengandung serat kolagen tidak teratur. Tulang fibrosa ini terletak pada antara tulang rusuk, antar ruas tulang belakang. Oke, tadi itu merupakan tulang rawan. Nah, kemudian ada juga tulang keras. Nah, tulang keras ini merupakan rangka yang menyongkong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras ini disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis, di mana bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Nah, matriks tulang keras ini tersusun atas matriks kolagen dan juga mineral. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela, dan lingkungan sel dan matriks mengelilingi saluran Haffers. Tulang keras di dalam saluran Haffers terdapat pembuluh darah yang menyuplai zat makanan pada sel tulang keras. Nah, tiap sel tulang dihubungkan dengan sel tulang keras lainnya dan saluran Haffers melalui kanalikuli, kemudian saluran oksigen, makanan, dan membuang limbah. Saluran Haffers, lingkaran sel, dan lingkaran matriks tulang keras membentuk sistem Haffers. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning, di mana dia berfungsi untuk penimbunan lemak, atau sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Makanya untuk menjaga agar tulang kita selalu baik dalam keadaan sehat, kita meminum vitamin D. Nah, bagian tulang keras itu, yang pertama ada tulang keras yang berdasarkan matriksnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak ini matriksnya padat dan rapat. Contohnya lapisan luar tulang pipa.
Yang ini namanya tulang kompak. Kemudian ada matriks berongga atau tulang spons. Nah, kalian lihat dia berbentuk seperti spons, dimana tulang pipi dan tulang pendek. Tulang keras pada tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk tabung dan umumnya berongga, terbagi menjadi 3 bagian. Diafrise, di mana bagian tengah yang terdiri atas tulang kompak, di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Yang kedua ada epifise, yaitu kedua ujung terdiri atas tulang spons. Yang ketiga ada cakra epifise, yaitu antara epifise dan diafise. Contohnya ada pada tulang paha, betis, tulang kering, dan tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian ada tulang pipi. Tulang pipi ini berbentuk pipih dan berongga. Contohnya itu pada tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Kita lihat bentuknya di sini pipi. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk silinder. Pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, itu merupakan contoh dari tulang pendek. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kemudian ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan itu, mohon maaf ya. Nah, tulang tak beraturan dapat kita lihat bentuknya di sini tidaklah beraturan. Tidaklah beraturan. Dan juga contohnya tulang beraturan ini terdapat pada wajah dan juga tulang belakang. Jadi dia tidak berbentuk pipi, tidak berbentuk pipa, oleh karena itu dia dibilang tulang tidak beraturan. Lalu bagaimanakah pembentukan tulang? Nah, pembentukan tulang ini pertama, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuknya tulang rawan. Di dalam tulang rawan sendiri terdapat rongga yang terisi osteoblast. Nah, osteoblast ini akan membentuk osteosit konsentris, di mana osteosit ini nanti akan mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Matriksnya sendiri terisi kalsium dan juga fosfat, sehingga matriks tulang akan mengeras. Oke, susunan rangka tubuh manusia. Fungsi dari rangka tubuh sendiri itu yang pertama memberi bentuk tubuh. Oleh karena itu kita berbentuknya biasa berbeda-beda. Kemudian ada menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot. Otot sendiri itu yang menggerakkan tubuh kita. Lalu ada tempat menyimpannya mineral dan tempat menyimpannya energi. Rangka manusia sendiri itu ada rangka aksial dan juga rangka apendikular. Lalu susunan rangka tubuh manusia. Yang pertama itu tadi ada rangka aksial, terdiri dari yang pertama tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu sendiri terdiri dari, kalian bisa lihat di gambarnya, itu tulang tempurung kepala. Ini tulang tempurung kepala dan bagian-bagiannya yang di bagian sini ini itu tulang ubun-ubun. Untuk ini tulang pelipis, ini namanya tulang dahi, tulang baji. Kemudian ini ada tulang air mata, yang di sini ada tulang hidung. Ini tulang pipi, tulang rahang atas, ada tulang lidah di sini. Kemudian ada tulang rahang bawah dan juga tulang tengkorak. Yang kedua ada tulang belakang atau vertebrae. Vertebrae ini berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan juga 4 ruas tulang ekor. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Kalian lihat ya, ini kalian bisa catat. Selanjutnya yaitu tulang dada, yang bersama-sama menjadi pelindung organ di dada. Itu melindungi paru-paru dan jantung ya. Nah, tulang dada dan tulang rusuk ini terdiri atas yang pertama bagian hulu yang melekat tulang selangka.
Kemudian bagian badan melekat rusuk sejati dan taju pedang. Kalian bisa lihat gambarnya ya, ini tulang hulu, terus badan, dan juga taju pedang. Lihat, dia berbentuk seperti pedang. Untuk tulang rusuk itu terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nih, kalian bisa lihat ya gambarnya. Ini dari sini sampai sini, ini tulang rusuk sejati, kemudian ada tulang rusuk palsu ini, dan ada 2 pasang tulang rusuk yang melayang nih. Selanjutnya untuk rangka apendikular atas. Nah, rangka ini terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu terdiri atas 2 buah tulang selangka dan 2 buah tulang belikat. Nih, di gambarnya. Kemudian tulang tangan ini terdiri dari 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tangan. Mana kalian bisa lihat ini bagian-bagiannya terpampang di bagian sini. Nanti kalian bisa hafalkan, bisa pelajari. Kemudian ada rangka apendikular bawah. Rangka apendikular bawah ini terdiri atas gelang pinggul dan tulang kaki. Nah, gelang panggul ini terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Nih, kalian bisa lihat langsung pada gambarnya. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem gerak pada manusia itu minggu depan. Untuk minggu ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.